Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, apakah sampean bisa menyembuhkan penyakit non medis? Ya, yang menyembuhkan itu Tuhan, teman-teman. Ya, manusia itu hanya perantara. Ya, kebanyakan penyakit non medis itu karena spiritual lemah. Efeknya ke sana. Jadi kalau Anda kena penyakit yang namanya penyakit non medis, spiritualmu lah yang harus diperbaiki. Sampai sifat watak karaktermu itu berubah menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Rumusnya ada di situ. Orang terkena penyakit non medis, kena sihir, kena teluh, kena santet, itu perilakunya berubah dari perilakunya baik menjadi perilaku yang tidak baik. Ya. Lah, sesulit itulah menyembuhkan penyakit non medis. Penyakit sihir, teluh, santet itu kan kiriman gitu ya. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakit itu, maka Anda harus merubah karakter Anda. Karakter yang sudah terkontaminasi oleh keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda. Itu rumus atau pola kerjanya, cara kerjanya seperti itu. Apakah Anda berpikir Anda datang ke kiai, ke orang pintar, terus diruqyah, terus saat itu seketika bisa berubah? Tidak akan pernah bisa. Ya. Loh ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menjadi watak karakter Anda. Ya, watak karakter Anda sebelum terkena sihir itu baik, tapi ketika ketempatan makhluk halus menjadi tidak baik. Nah, inilah yang harus dirubah melalui pendekatan spiritual. Ibadai dikencengno, tirakate dikencengno. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sembuh, kalau Anda ingin berhasil. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi seperti itu. Ya. Sama seperti yang kemarin ya. Ketika saya deteksi ya, karakternya berubah ya. Awalnya orang ini pasti baik gitu ya, karakternya baik ya. Akhirnya berubah menjadi tidak baik, menjadi negatif, mudah marah, mudah emosi. Nah, coba bayangkan Anda kena sihir ya teman-teman, Senin lagi Anda kena sihir, terus Anda itu emosian ya. Apakah Anda bisa menyelesaikan emosi dalam waktu 1 hari? Ya tidak bisa. Nah, emosi itu kan biasanya terbentur karena dendam, terbentur karena kebencian. Apakah Anda bisa melupakan kebencian dendam dalam waktu 1 hari? Tidak bisa. Butuh proses. Lah, proses perbaikan spiritual Anda itu adalah perjalanan hidup, perjalanan spiritual gitu. Itu pun juga ada nilainya di mata Tuhan gitu. Ya, artinya ketika kita terkena sihir, teluh, santet dan sebagainya, ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif, itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan mengembalikan diri kita kepada pengaturan awal gitu ya. Kalau HP itu kan reset pabrik pengetahuan awal itu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ada juga yang katakanlah Anda sudah identifikasi, Anda kena masalah, rezekimu mampet, rezekimu seret dan sebagainya. Anda berpikir bahwasannya itu terkena sihir. Diobati setahun kok tidak waras-waras. Berarti itu bukan sihir. Bisa jadi itu adalah sebuah karma, bisa jadi itu sebuah hukuman Tuhan. Ya, jadi mendeteksi sebuah penyakit non medis ataupun medis sekalipun itu harus dari berbagai sudut pandang, berbagai sisi ya.
Yang paling penting itu adalah melihat dari perjalanan hidup Anda. Ya, jalan hidupmu itu loh delok. Sebelum-sebelumnya, sebelum Anda ini kena masalah itu. Nah, itu ya. Kapan ke Blitar? Waduh, masih belum ada ya rencana ke Blitar ya. Terus Nur Riyadi, tiap tahun harus waspada dong. Ya. Teman-teman sinergi, kewaspadaan itu ndak harus tiap tahun ya, tapi tiap hari ya. Kalau Anda hidup tidak waspada ya kan banyak masalah di dalam hidup Anda, mudah tergelincir ya. Mudah hancur teman-teman ya. Hidup itu harus waspada. Kapan? Ya setiap hari gitu ya. Setiap hari itu harus iling kepada Tuhan. Ya, ingat menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Maka kewaspadaan itu akan lahir. Kewaspadaan itu akan muncul, akan lahir. Nah, bersama dengan kewaspadaan tersebut lahir atau muncul. Ya, disitulah ya kesuksesanmu dipertaruhkan. Ya. Nah, kalau kita hidup mengalir seperti air, mari mangan kerja, mari kerja mulai turu tek sekes. Rutinitas setiap hari itu saja. Apa ndak bosan? Pasti bosan tau. Hidupmu ya akan ya itu aja gitu ya. Tapi ketika hidupmu itu Anda manajemen, Anda tata, ya, waya ibadah jelas, waya tirakat jelas, waya bekerja jelas, ya. Itu nanti dalam satu hari itu waktumu itu akan benar-benar maksimal gitu ya. Waktumu itu akan benar-benar proporsional gitu. Tidak Anda buang secara cuma-cuma gitu. Karena apa? Anda waspada. Anda tidak mungkin katakanlah waktumu itu Anda buang sia-sia gitu. Tidak mungkin. Pasti waktumu itu Anda gunakan sebaik mungkin. Ya, nah, disitulah kunci kesuksesan. Demikian motivasi hari ini. Semoga materi yang singkat ini bisa membangkitkan semangat ya teman-teman sinergi dimanapun Anda berada. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.